Beli mobil dulu atau beli rumah dulu ya? Nah, gue yakin pertanyaan ini pasti lu udah sering denger, ataupun mungkin lu yang sekarang yang lagi ngalamin sendiri nih. Iya, jadi perdebatan itu sebenarnya baik lagi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Nah, tapi kebetulan gue kemarin ini baru lagi lihat satu konten TikTok yang menarik gitu ya. Judulnya kayak gini, mobil baru itu adalah mobil bekas termahal di dunia. Kenapa kayak gitu? Contoh nih, misalkan ya, lu beli satu merek mobil harganya katakanlah 500 juta gitu ya. Nah, hari ini beli mobil baru, besoknya langsung BAM, harganya turun drastis. Ya, lu orang pasti tahu ya, mungkin turun bisa 5% mobil baru ke mobil bekas padahal baru sehari pakai. Kira-kira tuh mobil baru apa es krim ya? Kok melelehnya cepet bener gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita bandingin sama investasi properti. Nah, kalau gue mau cerita sedikit tentang keajaiban membeli rumah atau mobil properti, gue yakin lu orang juga semua pasti pernah mendengar ya. Kebanyakan orang tuh lebih banyak orang yang nyesel karena nggak jadi beli properti dibanding orang nyesel yang karena beli properti. Bayangin aja ya, contoh nih, misalkan kalau kita beli rumah sekarang, ya harganya kan makin lama makin naik. Kita ngomong long term ya, jangka panjang gitu ya. Karena ini bukan sihir, bukan magic gitu ya, tapi ini memang investasi yang beneran. Itu makanya kita sering dengar orang ngomong kayak gini, gue nyesel banget dulu nggak beli properti. Padahal dulu ya gue beli ruko di Gading Serpong, kalau dulu gue beli tuh harganya paling cuma 500 jutaan. Sekarang udah 3M-an loh. Dulu coba gue beli rumah di Kelapa Gading, harganya mungkin cuma 20 jutaan 20-30 tahun yang lalu. Sekarang harganya udah di atas 2M semua. Nah, jadi kebanyakan orang justru nyesel karena nggak jadi beli properti di waktu yang sebelumnya. Nah, sedangkan ya ada nggak orang yang nyesel karena beli properti? Mungkin ada, tapi kebanyakan mungkin salah gue beli lokasi di situ jadi naiknya cuma sedikit, padahal di tempat lain naiknya jauh lebih banyak. Sedangkan kalau kita beli mobil baru, ibarat kita lagi naik kora-kora nih guys, turunnya itu bikin jantung turun ke perut, rasanya bikin lemes gitu ya. Sedangkan kalau kita beli rumah, itu ibarat kita punya superhero yang jadi pelindung buat nilai investasi kita. Harganya relatif naik terus, ya mirip-mirip kayak kita naik roller coaster lah, tapi tanpa jerit-jerit takut gitu loh, jadi kita tenang. Nah, intinya kalau mau nabung atau punya kebutuhan, ya pasti beli rumah aja. Mobil baru boleh gitu ya, tapi mungkin kalau cuma buat gaya-gayaan sebentar aja, ya nanti ujung-ujungnya nyesel belakangan. Tapi kalau buat investasi, apalagi bisa buat ditinggalin, ya properti pasti juaranya. Ibarat wine yang makin tua umurnya, makin enak dan makin mahal. Nah, begitupun juga properti. Ibaratnya kita makin tahan, makin untungnya makin besar gitu ya guys. Nah, jadi kalau menurut kamu sendiri gimana? Coba komen ya di kolom komentar bawah. Mungkin ada pengalaman apa kamu yang mengenai tentang beli rumah dan beli mobil. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa belajar dari kita masing-masing, oke?